Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan penuh semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai pada pembelajaran ketiga, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Tonton video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Anak-anak, sekarang kita sampai pada pembelajaran ketiga. Apakah kalian sudah membaca bagian ini? Apa ya isinya? Masih ingat? Yuk kita ulangi. Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Kak Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Nah, apa isinya? Coba bacaan tadi. Iya, ternyata Udin menyukai buku cerita dari kakak. Tapi Udin tidak memahami beberapa bagian. Maka ia bertanya pada Kak Mutiara. Kak Mutiara senang membantu Udin. Apakah kalian juga senang membantu kakak atau adik? Tentu ya. Nah, tahu nggak? Apakah kalian tahu apa yang ditanyakan Udin kepada Kak Mutiara? Ternyata Udin belum mengerti ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Lalu Kak Mutiara memberi isyarat. Oh, artinya ada di nyanyian peramah dan sopan. Nah, lalu Udin mencarinya. Kira-kira artinya apa ya? Tinggi hati. Kata yang artinya sama dengan tinggi hati. Ya betul, congkak atau sombong itu disebut tinggi hati. Bisa juga disebut besar kepala. Nah, kalau ungkapan cepat kaki ringan tangan, artinya adalah apa? Rajin bekerja. Nah, apakah kalian bisa membuat kalimat menggunakan ungkapan cepat kaki ringan tangan dan tinggi hati? Nah, coba dengarkan contoh dari Bu Catur. Misalnya, walaupun dia juara kelas tetapi tidak tinggi hati. Bibi disukai majikannya karena cepat kaki ringan tangan. Nah, coba kalian buat contoh yang lain, tapi ditulis dengan huruf tegak sambung. Coba lihat contoh dari Bu Guru ya. Yuk kita coba menulis tegak sambung. Kita gunakan buku tulis tegak sambung yang 5 spasi atau 5 selang. Nah, perhatikan, kita menulis pada baris ketiga. Ini sudah ditandai bintang ini. Nih. Nah, kita hitung baris atau selang ketiga dari atas atau selang ketiga dari bawah sama saja. Misalnya kita menulis Nani. Perhatikan ya, di awal kalimat harus huruf kapital. Nah, di tengah kalimat kalau nama orang juga harus huruf kapital. Huruf kapital semuanya tingginya sampai puncak sampai 3 baris. Nah, misalnya Nani tidak. Perhatikan, huruf T dan D tingginya hanya 2 selang, tidak 1 selang dan juga tidak 3 selang. Perhatikan T dan D
2 selang saja. Nah, kalau KBLH itu harus tingginya 3 selang. Nani tidak, tinggi hati. T-nya 2 selang lagi. T dan D hanya 2 selang. Tidak tinggi hati. Nah, huruf G, Y, J, P itu ke bawah. Sampai tinggi di bawah. Nah, tidak tinggi hati. Nah, H ini sampai puncak ya. KBLH harus tinggi sampai puncak. Ingat-ingat ya, KBLH 3 selang ke atas walaupun huruf kecil. Nani tidak tinggi hati. Nah, T dan D. T dan D hanya 2 selang. Ingat, K, B, L, H 3 selang. Nah, untuk nama seperti Nani ini harus huruf kapital walaupun di tengah kalimat. Nah, yang di awal kalimat ini nama atau bukan nama harus huruf kapital juga. Nah, kalian bisa kan mencari contoh yang lain. Misalnya, kakakku dijuluki cepat kaki ringan tangan. Nah, coba kalian buat kalimat yang lain. Pada pembelajaran 1, kalian telah belajar menandai bagian lagu yang dinyanyikan panjang dan bagian lagu yang dinyanyikan pendek. Yang dinyanyikan pendek diberi tanda bulatan hitam. Yang dinyanyikan panjang diberi tanda garis di bawahnya. Nah, apakah kalian sudah selesai mengerjakan ini? Yang belum selesai coba dikerjakan. Kalian dengarkan dulu lagunya baik-baik supaya kalian bisa tahu mana yang panjang, mana yang pendek. Nah, kalian juga harus bisa membedakan antara panjang dengan tekanan kuat. Nah, kalau panjang pendek itu lamanya menyanyikan bunyi. Misalnya A dengan A. Tapi kalau tekanan itu kuat lemah. A dengan A. Lembut. Nah, ternyata dalam menyanyikan lagu kita perlu memperhatikan kuat lemah bunyi. Supaya apa? Supaya lebih indah, supaya lebih menarik perhatian. Seperti saat kita berbicara atau membaca. Kalau kita membaca dengan intonasi atau lagu yang naik turun dengan variasi, nah itu akan lebih indah dan menarik perhatian, tidak datar. Begitu juga saat berbicara. Kalau kita berbicara dengan dinamika, ada kuat, ada lemah, akan menarik perhatian, akan lebih indah. Begitu juga saat menyanyi. Anak-anak, apakah kalian tahu dari mana seorang penyanyi bisa menyanyikan lagu dengan panjang pendek yang tepat? Nah, mereka menyanyikan lagu mengikuti not yang dibuat oleh pengarang lagu. Contohnya, pada lagu Peramah dan Sopan karya Pak Dal, ini lagunya berbirama 2/4. Artinya, tiap bagian lagu atau tiap ruas birama diisi 2 ketuk. Nah, kalau 1 ketuk itu diisi 1 nada, maka membunyikannya sedang saja. Tapi seperti yang tengah ini, congkak itu tidak panjang sekali juga tidak pendek. Nah, tapi yang ini, ini dalam 1 ruas birama 2 ketuk, tapi 1 ketuk diisi 2 nada. Ini juga 2 nada, maka menyanyikannya pendek. Yang panjang atau sangat panjang adalah apabila
satu ruas birama hanya diisi pada ketuk pertama, kemudian ketuk berikutnya itu berupa tanda titik, maka ketika menyanyi tolan itu lannya panjang karena satu ketuk dibaca panjang. Nah, soalnya menduduki satu ketuk, kemudian dinyanyikan, dipanjangkan sampai ketukan berikutnya. Berarti 2 ketuk untuk satu bunyi. Nah, apakah kalian sudah paham? Nah, ini perhatikan. Nah, misalnya 2. Nah, ini satu payung ini ya. Ada nada-nada, ada angka yang di payung itu, berarti itu satu ketuk. Diisi 2 nada, maka masing-masing dinyanyikan secara cepat, sangat cepat. Nah, kalau yang tidak ada payungnya sendiri ini menyanyikannya sedang saja, tidak terlalu panjang, tapi juga tidak pendek. Nah, kalau dibandingkan yang depan ini bisa panjang. Nah, yang ada titik di belakangnya, satu ruas birama seperti belakang ini, satu ruas birama hanya satu nada, lalu diikuti titik. Nah, ini yang 2 ketuk, menyanyikannya harus panjang. Nah, anak-anak, ini teks lagu yang sudah ditandai bagian yang dinyanyikan kuat dan lemah. Yang dicetak tebal dinyanyikan dengan tekanan kuat, yang tidak dicetak tebal dinyanyikan dengan lembut. Keras lembut atau kuat lemahnya bunyi disebut dinamik. Yuk kita coba. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Rajin bekerja, beramah dan sopan. Lagu anak-anak biasanya mengandung pesan atau nasihat. Coba apa nasihat yang ada dalam lagu Beramah dan Sopan? Iya, kita tidak boleh sombong agar kita punya banyak teman. Kakak adik juga tidak boleh sombong. Coba apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Ya, betul. Tentu ada yang sakit hati, terus membenci, terus bertengkar. Itu kalau menyombongkan diri. Nah, supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya terjalin kerukunan, supaya kita punya banyak teman, kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati supaya apa tadi? Supaya banyak teman, supaya tidak terjadi permusuhan, supaya tercipta kerukunan. Anak-anak, hari ini kita menemukan lagi beberapa ungkapan. Misalnya, rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Nah, kalau sombong sebaliknya artinya tinggi hati atau besar kepala. Nah, mana yang bagus? Nah, yang bagus adalah rendah hati. Contohnya seperti Udin. Mutiara senang menyanyi. Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjadi juara menyanyi. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi. Nah, namun Udin tidak sombong, dia tetap rendah hati, tidak mengejek kakaknya. Anak, Udin menjadi juara menggambar. Hebat ya, padahal pesertanya banyak loh. Nomor peserta Udin 232. 232. Nah, 232 itu dibaca 232. Kalau kita uraikan
orangnya kita ganti dengan kita lambangkan dengan kubus seperti ini. Ada 2 papan ratusan, 3 batang puluhan, dan 2 kubus satuan. Misalnya 2 kubus ini 2 orang, 3 batang kubus ini 30 orang, 2 papan ini 200 orang. Banyak sekali ya pesertanya. Nah, 200 tambah 30 tambah 2 itu 232. Setelah Udin juga ada pendaftar-pendaftar yang lain pesertanya. Sebelumnya juga ada. Yuk kita lihat nomor peserta yang lain. Nah, peserta yang lain nomornya 345. Itu 3-nya ratusan. Nah, misalnya digambarkan sebagai papan kubus. Nah, ada 3 papan ratusan, itu 300. 4 batang puluhan itu 40, dan 5 kubus satuan 345. Yuk kita lihat. Nih, nomornya ada yang sampai 400-an lebih. Ini berarti nih 4 papan ratusan itu 400, 7 batang puluhan itu 70, dan 6 satuan kubus. Jadinya 400 tambah 70 tambah 6. Ditulis 400-nya 4 di tempat ratusan, 70-nya ditulis 7 di tempat puluhan, dan 6-nya 6 saja di tempat satuan. Nah, jadi membacanya 476. Nah, ini ada latihan. Mirip simulasi ya. Kalian disuruh memasangkan angka atau lambang bilangan dengan gambarnya. Nah, lihat ini. Kita amati gambarnya dulu. Paling atas 8 papan berarti 800. Yang bawahnya ini 7 papan. 7 papan ratusan berarti 700. Bawahnya 3 batang puluhan berarti 30. Bawahnya lagi 2 batang puluhan berarti 20. Nah, kemudian ada yang 5 satuan, 5 kubus saja. 5 kubus dihitung 1 per 1. Kemudian bawahnya lagi 3 kubus 1 per 1. Nah, 3 kubus satuan. Nah, ini kalian disuruh memasangkan. Misalnya angka paling atas ini 725. Ratusannya harus 7, berarti yang kedua ini. Nah, kemudian puluhannya 2, berarti yang ini. Kemudian satuannya 5, yang ini. Nah, sekarang angka bawahnya 825. Berarti ratusannya yang atas 8. Puluhannya 2, 20 yang ini. Terus satuannya 5. Nah, ini nomor 2 dari bawah ini. Kemudian angka bawahnya lagi 723. Nah, ratusannya 7, berarti papan yang jumlahnya 7 ini. Terus puluhannya 2, 20. Satuannya 3, yang paling bawah. Nah, kamu disuruh membuat lagi angka sendiri, bilangan 3 angka. Lalu kamu pasangkan. Nah, kalian juga bisa membuat alat peraga sendiri, alat belajar sendiri. Boleh dari selang atau lidi yang dipotong-potong, atau manik-manik, atau kelereng, atau bisa juga tusuk gigi yang masih baru ya, atau cotton bud ya. Nah, untuk tusuk gigi sudah pendek-pendek tinggal mengikat. Selang bisa dipotong jadi 3. Nah, nanti kalian ikat yang jumlahnya 100 sampai 9 ikat. 9 ikat ratusan berarti 900. Kemudian yang puluhan kalian buat juga 9 ikat. 9 ikat yang isinya 10 batang atau 10 butir, misalnya kerikil. Kalau kerikil atau kelereng kalian bungkus pakai plastik, lalu ditulisi yang 100 ada 9 bungkus. Yang 10 isi 10 juga ada 9 bungkus. Kemudian ditambah 9 biji, 9 satuan lagi. Nah, nanti kamu tinggal menggunakannya sebagai belajar membilang.
Anak-anak, sudah belajar apa kalian hari ini? Yuk kita rangkum. PPKN. Untuk mewujudkan kerukunan, kita harus saling membantu. Tidak boleh sombong. Bahasa Indonesia. Ungkapan rendah hati artinya tidak sombong. Tinggi hati artinya sombong atau congkak. Cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Dalam lagu ada bagian yang dinyanyikan panjang dan ada bagian yang dinyanyikan pendek. Ada yang dinyanyikan dengan tekanan kuat dan ada yang lemah. Matematika. Angka pada bilangan memiliki nilai sesuai tempatnya. Contoh, 462 terdiri dari 400-an. Angka 4 di tempat ratusan, nilainya 400. 60-an. Angka 6 di tempat puluhan, nilainya 60. 2 satuan. Angka 2 di tempat satuan, nilainya 2 saja. Maka lambang bilangan 462 dibaca 462. Sudah paham bukan semuanya? Selamat belajar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.